Alladzi anzalal kitaba anzala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah, segala puji bagi Allah bahwa Ramadan ini telah kita lalui hingga hari yang ke-19. Insyaallah kita akan menyelesaikan dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, yang tentunya di mana di 10 hari terakhir ini adalah memiliki keistimewaan, memiliki kelebihan dibandingkan yang lainnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah menyiapkan kebebasan api neraka dalam Ramadan ini, yaitu setiap malamnya, apalagi memasuki 10 hari terakhirnya, bahwa amaliyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 10 terakhir Ramadan ini yaitu meningkatkan amaliyahnya yang beliau lakukan tidak di hari-hari atau di waktu-waktu selainnya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 10 terakhir Ramadan ini, yaitu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asr, ketika beliau memasuki 10-nya, maksudnya ayul asrul akhir, atau di lafaz yang lain dalam hadis muttafaqun alaih, ayul asrul akhiri, yaitu 10 terakhir Ramadan, min Ramadana. Sadda mizarahu, beliau mengencangkan sarungnya. Mengencangkan sarungnya di sini adalah beliau itu menunjukkan kekuatan, sadda, kesungguhan, ketekunan, sehingga Rasulullah semakin tekun di 10 terakhir Ramadan ini. Maka amaliyah Rasulullah yang begitu sempurnanya hanya sayang di kita dari kesungguhan Ramadan di akhir ini sangat terkotori dengan rembulan. Tahu rembulan? Rembulan itu tingkatan.
resep bulan Ramadan. Ya, singkatan ya. Resep masak di bulan Ramadan gitu ya. Itu ada acara An-Natihah. An-Natihah ada acaranya rembulan, resep masak bulan Ramadan. Tapi sayangnya malah siang hari. Siang hari. Itu jadi ya tidak salah gitu kan untuk menyiapkan berbuka. Tapi kenapa siang hari gitu ya? Kenapa tidak sambil jelang berbuka gitu? Karena ini suasana saumnya ini yang boleh jadi harusnya tidak kontaminasi dengan hal-hal yang dikhawatirkan membatalkan. Jadi 10 hari terakhir ini kita disibukkan dengan resep bulan Ramadan. Sekarang beda lagi, namanya itu adalah resep lebaran, gitu ya. Resep lebaran, gitu. Makanya para jamaah tarawih gitu ya, yang tadinya ada di saf paling belakang, kemudian saf pertengahan, lama-lama mulai memudar karena menyiapkan resep lebaran ini. Lagi-lagi juga apalagi termasuk kaum wanita gitu ya. Makanya nasihat dari Ustaz Zulkarnain Sunusi, kenapa gitu ya wanita tidak menyiapkan resep Ramadannya atau resep lebarannya jauh-jauh sebelum Ramadan gitu ya. Kecuali untuk berbuka, itu masih wajar. Kalau untuk berbuka untuk sahur masih wajar. Tapi ini yang untuk lebaran gitu disiapkan sehingga menunda dari ibadahnya. Padahal kalau kita lihat dari amalia Rasulullah ini sangat jauh sekali dari kita. Beliau itu semakin bersungguh-sungguh di 10 terakhirnya ini. Kemudian beliau juga menghidupkan malam-malamnya. Jadi malam-malamnya semakin hidup malam-malamnya itu. Tidak semakin loyo. Dan ketika malamnya itu di sepertiga malam terakhir sebelum sahur, Rasulullah adalah wahya lailah wahai qadha ahlah, membangunkan, jadi menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan istri-istrinya. Inilah amalia Rasulullah. Karena Rasulullah kalau sholat malam di akhir termasuk Ramadan, karena beliau hanya mencontohkan 3 hari untuk berjamaah di awal malamnya. Akan tetapi tentunya sholat malam di awal waktu itu juga pernah dikerjakan oleh sahabat, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengerjakan di awal waktu karena beliau dikhawatirkan kebablasan ketika tidurnya.
Beda kalau Umar. Jadi kalau Umar itu di akhir. Karena itu di awal malam, sholat malam itu adalah sunnah atas mendirikannya, menghidupkan malam-malamnya, dan membangunkan istri-istrinya tentunya. Adapun lafaz Imam Muslim rahimahullah berbunyi lafzu Muslim ahyal laila wa aiqadha ahlahu wa wasaddal min zaro, yaitu menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, dan bersungguh-sungguh serta mengencangkan kainnya, yaitu semakin tekun, semakin membulatkan tekad untuk meraih kebaikan derajat yang paling tinggi selesai Ramadan, meraih ampunan. Dan juga Imam Muslim juga meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah yastahidu fil asril awasiri mala yastahidu fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam 10 hari bulan Ramadan yang terakhirnya hal yang tidak beliau lakukan pada bulan-bulan lainnya. Di sini adalah kita ambil kesimpulan ada keutamaan dari 10 terakhir Ramadan. Disebutkan diantaranya bahwa Nabi serius dalam melakukan amalia ibadahnya, lebih banyak dibandingkan hari-hari yang lainnya. Keseriusan beliau dan peningkatan ibadahnya di sini tidak terbatas dalam satu jenis ibadah. Artinya tidak hanya sholat malamnya, tapi tilawah Al-Quran, tadarus Al-Quran, termasuk juga i'tikaf yang nanti tentunya apabila punya kesempatan tentunya sungguh lebih utama i'tikaf. Walaupun ada juga hadis, akan tetapi ada yang katanya memperselisihkan di antara ulama, memperselisihkan antara sanadnya, yaitu menyambungkan, membantu manusia lebih baik daripada i'tikaf di masjid. Ada hadisnya, tapi ada keraguan, ada syak dari hadis ini. Tapi tentunya jelas bahwa ibadah di sini yang dimaksud berbagai ibadah tercakup, yaitu meliputi semua jenis ibadah yang umum, yaitu zikir, sedekah, tilawatul Quran, salat, dan sebagainya. Termasuk juga muamalah, artinya tidak sebatas membantu orang saja, tapi ada nuansa untuk meningkatkan amal-amal sholih yang berhubungan dengan Allah pula. Yang kedua, Rasulullah membangunkan istri-istrinya, beliau itu agar juga berjaga untuk melakukan sholat. Artinya beliau juga
memang beristirahat, tapi sedikit sekali beristirahat, tapi berjaga untuk sholat malamnya, karena sholat malam Rasulullah itu panjang sekali, tidak seperti kita setengah jam udah beres gitu ya, ya gitu, setengah jam bahkan 20 menit gitu ya. Tapi yang paling aneh cuman 7 menit, ada ya 7 menit, itu aneh gitu, karena tidak ada tumanina, khusyuan, bahkan bacaannya juga tidak benar. Padahal sholat itu tidak dilihat dari mencari jumlah rakaatnya. Rakaat yang sesuai disyariatkan harus disambung dengan tumanina, rukun sholatnya, adab-adabnya. Hanya sayang, kenapa ada gitu sholat tarawih tercepat gitu, aneh gitu. Nah, disinilah dan yang lainnya bahwa Rasulullah melakukan ibadah-ibadah tersebut bersama para istrinya. Hal ini menunjukkan semangat besar beliau agar keluarganya meraih keutamaan yang besar, karunia yang besar dari Allah pada waktu-waktu utama tersebut. Sesungguhnya itu adalah bagaikan ghanimah. Bagaimana kalau ghanimah itu dalam perang itu dicari, harta rampasan perang itu dicari, diperbolehkan ketika jihad, benar-benar jihad melawan musuh, benar-benar tujuannya itu artinya bukan hanya sekedar perkataan perangnya, tapi benar-benar di hadapan musuh yang benar-benar mereka adalah berusaha untuk membuat kaum muslimin semakin terjajah. Maka disitulah ghanimah diperbolehkan. Dan tentunya ini juga adalah melalui punya izin dari ketua jami'iyah. Artinya jami'iyah kita kalau misalnya adalah izin dari jami'iyah Kemenak atau MUI, maka silahkan. Cuman kalau tidak diizinkan, ini buat apa? Ikut-ikutan perang misalnya, karena itu akan menjadi mudarat, karena ada bagian-bagian tertentu, bukan bagian dari yang aman. Karena yang aman tugasnya melestarikan dari keamanan tersebut supaya Islam itu bisa lestari. Karena itulah harus dengan izin jami'iyah. Adanya pimpinan jami'iyah memang punya kegunaan. Maka ghanimah itu ketika benar-benar kondisi ditekan oleh musuh, maka diperbolehkan. Dan ini bagaikan mengambil ghanimah, artinya ini adalah jihad. Jihad seorang mukmin adalah ketika siangnya juga dan juga ketika malamnya di bulan Ramadan, melalui saumnya, kemudian melalui salat malam dan berbagai ibadah yang lainnya, itu adalah jihad. Kemudian yang ketiga, Rasulullah
beriktikaf pada 10 terakhir ini demi beliau memutuskan diri dari berbagai aktivitas keduniaan. Jadi amalia Rasulullah itu memutuskan diri dari aktivitas dunia, dari aktivitas nonton bola gitu ya, atau dari aktivitas membuat sesuatu untuk Idul Fitri, khususnya untuk membeli baju baru atau dan yang lainnya. Karena kalau di zaman Arab waktu itu, zaman Rasulullah, boro-boro baju baru gitu. Jadi kalau yang dimaksud baju baru, karena Lebaran itu harus punya hati yang baru, itu adalah salah gitu ya, salah kaprah. Tapi yang dimaksud adalah, yang dikatakannya itu adalah ketakwaan, baju ketakwaan, bukan baju secara zahir, bukan secara nampak, tapi baju ketakwaan secara batinnya. Karena itu dibebaskan dari semua kondisi dunia 10 terakhir. Bahkan keluar masjid saja dilarang, kecuali untuk buang hajat. Kalau buang hajat maka diperbolehkan. Untuk memasak ke rumahnya tidak boleh. Tidak boleh dia iktikaf 10 hari terakhir itu istirahat sebentar, ke rumah sebentar, menyiapkan masakan, tidak bisa. Makanya harus benar-benar persiapan gitu ya. Karena itu konsentrasi ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan merasakan lezatnya ibadah tersebut. Karena izah kemuliaan dari kelezatan ibadah itu akan dirasakan ketika mendahulukan atau mengutamakan Allah dan Rasulnya ketimbang yang lainnya. Kemudian yang keempat, pada malam 10 terakhir inilah yang sangat besar kemungkinan salah satu di antara kita mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu memang ada tanda-tandanya dari cuaca. Tapi tidak hanya itu terlihat putih atau bagaimana, tapi yang menjadi inti pokoknya itu adalah dia bisa bertambah dari amaliyahnya. Bertambah amaliyahnya apalagi setelah Ramadan. Bukan misalnya pernah kejadian gitu ya, seseorang itu ketemuan dengan perempuan mengajak ta'aruf ketika malam bulan Ramadan, kemudian jadi menikah di bulan Syawal atau bulan seterusnya, dia katakan itu sebagai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Subhanallah. Padahal setelah itu dia ternyata bermasalah dengan istrinya. Itu ada kejadian gitu ya. Tapi saya tidak mau menyebut namanya. Itu cuman memang kejadian. Ini sebagai tambahan saja. Jadi jangan dilihat Lailatul Qadar dari materinya, tapi lihat dari batinnya, dari hatinya. Bertambah tidak? Hati saya itu terkait tidak dengan Allah? Kalau hati saya terkait dengan Allah, inilah boleh jadi baru Lailatul Qadar di malam ini benar-benar terasa. Tapi kalau tidak terkait, boleh jadi dia bukan semakin baik,
tapi semakin jelek. Karena itulah Lailatul Qadar di sini tandanya itu adalah kelezatan iman. Itu tandanya. Pokoknya itu kelezatan iman. Bisa bertambah dari ilmunya, amaliyahnya, gitu. Yaitu penuh barokah, yang lebih baik dari 1000 bulan. Ada perbedaan ikhtilaf dari ulama, perbedaan 1000 bulan itu. Ada yang menjelaskan 1000 bulan 1000 bulan sebelum Nabi Muhammad, karena itulah yang lain itu adalah usia dari umat sebelum Nabi Muhammad usianya panjang, sampai ada yang 1000 di zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Daud, itu ada yang 1000 usianya 1000 bulan, tapi ya 1000 bulan maksudnya lebih dari 83 tahun. Usianya 1000 bulan, lebih dari 83 tahun. Bahkan Nabi Adam 960 tahun usianya dalam riwayat sahih itu, karena 40 tahunnya dikasih kepada Nabi Daud. Jadi disitulah kita punya keutamaan dibandingkan umat-umat yang lainnya. Atau ada juga ikhtilaf dari Syekh Shalih bin Fauzan. Beliau mengatakan bahwa bisa juga kalau seseorang beramal ibadah dalam 10 terakhir ini maksimal, optimal, dia itu bisa lebih baik dibandingkan orang yang usianya itu di zaman ini lebih dari 83 tahun. Bisa lebih baik dibandingkan yang lebih dari 83 tahun. Karena bertambahnya usia belum tentu bertambah kesyukuran. Karena itu bagaimana keutamaan dari 10 terakhir ini? Masih ada sekitar setengahnya lagi nih ya, sedikit lagi. Oh iya. Itu adalah keutamaan dari 10 terakhir Ramadan. Rasulullah mengkhususkan 10 ini dengan amalan-amalan yang tidak beliau lakukan pada bulan-bulan yang lainnya. Di antaranya dalam Sahih Muslim juga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, "Ma aliftuhu qoma lailata hatta sobah." Aku tidak mengetahui, kata Aisyah, bahwa Rasulullah sholat malam hingga pagi. Jadi pernah suatu ketika Rasulullah itu dari malamnya hingga pagi. Begitu lamanya beliau itu. Bisa jadi dari tengah malam hingga pagi, atau bisa jadi dari pendapat yang lain, yaitu dari pukul 11 gitu ya, tengah malam, bisa juga dari awal malam. Tapi yang lebih kuat adalah dari tengah malam sampai pagi, karena dari amaliyah Rasulullah yang beliau itu cuma 3 kali dalam berjamaah. Tapi adapun yang memang pendapat dari awal malam itu juga tidaklah lemah, karena Rasulullah juga bisa jadi munfarid sholat malamnya. Jadi terbayang kalau misalnya pada sholat Isya jam 8 sampai subuh gitu ya, sekitar jam 3 itu jam 3 belum beres
sampai setengah 4 maksudnya. Ini luar biasa Rasulullah itu. Dan juga diriwayatkan dari hadis marfu dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali. Saya baca terjemahnya saja dulu ya. Oh iya. Atau dibaca Arabnya dengan penjelasannya supaya lebih cepat. Man adraka Ramadana sahihan musliman. Barang siapa yang mendapati Ramadan dalam keadaan muslim yang sehat. Jadi utamanya Ramadan itu dalam keadaan sehat supaya mendukung ibadah. Ya, kalau misalnya ya seperti saya juga masih agak batuk seperti ini, memang agak berkurang sebenarnya. Dan juga terasa memang dari kehusuan juga kalau sakit kadang-kadang juga kan berkurang karena kadang-kadang kalau pikiran gitu ya tidak bisa diajak kompromi gitu. Kadang-kadang ada orang yang dia itu sudah batuk, pusing, sariawan dan seterusnya. Saum lagi kan. Tapi tentunya intinya itu keutamaan dari saumnya. Adapun dari sakitnya, maka memang ada keutamaan juga karena beliau sering ketika sehatnya adalah beraktivitas ibadah. Jadi aktivitas ibadah ketika sehatnya dicatat pula ketika sakitnya, meskipun beliau tidak melakukannya. Itu istimewanya orang yang tekun dalam ibadahnya. Ketika dia sakit, dia dicatat sebagai ibadah yang sering dia lakukan. Padahal dia tidak melakukan ibadah sunat tersebut gitu ya. Itu keutamaannya. Jadi memang ada keutamaan tersendiri dalam keadaan sehat maupun dari saumnya walaupun dalam keadaan sakit. Fasoma naharahu wasalla wirdan min lailati wa qadda basarahu wa hafiza farjahu wa lisanahu wa yadahu wa hafaza ala salatahu fil jama'ati wa bab karo ila jumu ini faqad somat syahra. Lalu dia bersaum ketika siang harinya, melakukan sholat pada sebagian malamnya, juga menundukkan dari pandangannya, menjaga farjinya, kemaluannya, lisannya dan tangannya, dan menjaga mendirikan sholat berjamaah dan segera berangkat untuk sholat Jumat. Sungguh ia telah saum sebulan penuh. Maka kata Rasulullah, fastak malal ajro, dia menerima pahala yang sempurna. Jadi kalau ingin menerima pahala yang sempurna, yaitu benar-benar seluruh aktivitas berkaitan dengan amal-amalan yang solihnya, yang baiknya, dengan akhlak-akhlak yang mulianya, dia kerjakan. Hakikatnya memang manusia tidak terlepas dari kesalahan, tapi dia dituntut untuk bersegera dalam kebaikan. Kemudian juga maka dia akan mendapatkan pahala yang sempurna. Wa adraka lailatul qadar, dan dia mendapatkan lailatul qadar. Nah, jadi mendapatkan lailatul qadar dari amal-amalan sholih, gitu ya, bukan dari materi, ya. Jadi catat bukan dari materi, tapi dari amal sholih, dari menundukkan pandangan, menjaga farji, menjaga lisan dan tangannya dari bahaya. Itu juga
mendapatkan Lailatul Qadar. Wa faza bija idatir Rabbi tabaraka wa ta'ala. Serta beruntung dengan hadiah dari Rabb yang Maha Tinggi. Qala Abu Ja'far berkata, Izatun la tusbihu Jawa izal amaro hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Hadiahnya itu tidak serupa dengan hadiah-hadiah dari para penguasa. Kalau dari para penguasa berupa mahkota, berupa sepatu misalnya, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan amalia yang solidnya itu dari yang dia kerjakan, yang dia laksanakan. Inilah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Sedangkan Rasulullah juga dari amaliyahnya annahu qoma bihim lailata salatin wa isriyan, bahwasanya Rasulullah melakukan sholat bersama mereka para sahabat pada malam 23. Artinya berjamaah karena dalam kondisi iktikaf. Wa khamsi wa isriyan, dan juga 25 wa sab'i wa isriyan, dan juga 27. Dan disebutkan bahwasanya wa zakara annahu da'a ahlahu wa nisa'ahu lailata sab'i wa isrina khassah. Dan disebutkan bahwasanya beliau mengajak sholat keluarga dan istri-istrinya pada malam ke-27. Karena dari keutamaan dari Lailatul Qadar itu sendiri dengan amal-amal yang sholih. Dalam kitab Al-Muwatta bersanadnya sahih bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sholat itu seperti yang diinginkan Allah. Itu sehingga apabila sampai di pertengahan malamnya, ia membangunkan keluarganya untuk sholat dan mengatakan kepada mereka, sholat. Kemudian baca wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah dalam menyuruhnya, dalam mengerjakannya. Ini utamanya. Bahkan diingatkan dengan ayat-ayat Allah. Jadi ketika dibangunkan, ingatkan dengan ayat-ayat Allah. Semoga dengan itu menjadi termotivasi. Sedikit lagi dari 2 paragraf. Dalam hadis Anas disebutkan pula, Anas radhiyallahu anhu berkata, wa tawa firadahu wa tazalan nisa, dan beliau juga melipat tempat tidurnya dan menjauhi istri-istrinya, alias tidak menggaulinya, karena dilarang ketika wa antum aqifuna fil masajid, ketika iktikaf di dalam masjid untuk menggauli istrinya, dilarang. Kemudian juga melipat tempat tidurnya itu adalah bersegera, gitu ya. Memang di masjid tertentu itu dipasang tenda di luarnya. Memang tidak menjadi masalah kalau untuk tentunya memenuhi jamaahnya, bisa di dalamnya, di atasnya, atau di luarnya, karena saking berdesakannya. Karena itu bisa mengambil sesuai dengan kemampuannya. Yang terakhir nih ya. Oh iya. Rasulullah beriktikaf pada 10 malam terakhir ini
bulan Ramadan orang yang beriktikaf tidak diperkenankan untuk menggauli istrinya berdasarkan tadi ya ayat yang disebutkan, dan mengencangkan kainnya itu adalah bersungguh-sungguh dalam ibadah, jadi dalam berbagai ibadahnya. Dan juga dalam Sahih Aisyah radhiyallahu anha berkata, anan nabiyya kana ya takiful asrau awakhira min ramadana hatta tawaffahullahu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf pada 10 hari terakhirnya dari Ramadan itu sehingga Allah mewafatkan beliau. Jadi selalu beliau itu setiap 10 yang terakhir itu iktikaf, tidak pernah kelewatkan. Nabi juga melakukan iktikaf pada 10 hari terakhirnya yang di dalamnya dicari Lailatul Qadar, yaitu iktikaf artinya itu berkaitan, bertautan, mendekatkan diri kepada Allah, ikhlas, mencari ridhonya, tentunya dengan memiliki keinginan hanya untuk mencari Allah, yaitu mencari Allah sebagai mencari ridhonya, mencari ridho Allah, mencari ridho Allah dan karunia-Nya. Semoga Allah berikan taufik kepada kita dan juga pertolongannya, serta juga yang masih sakit segera disembuhkan, dan juga kita bisa mengoptimalkan ibadah-ibadah kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, sehingga tentunya kita bisa meraih Lailatul Qadar ini dan menjadi hamba-hambanya yang terbaik, dan juga hasil dari ibadah-ibadah di bulan Ramadan ketika Idul Fitrinya seperti bayi yang dilahirkan. Artinya dia juga terbiasa melakukan amal-amalan ketaatan dan juga menjauhi dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dulu yang bisa kita bahas dalam kesempatan siang hari ini. Insyaallah kita punya dari 2 pertemuan lagi. Jadi itu pekan depan itu adalah pekan yang terakhir kita ya. Oh iya. Ada 2, yaitu bahasan tentang insyaallah petunjuk Rasulullah di hari raya, dan juga memang penting seputar zakatul fitri. Jadi penting juga bahas tentang zakatul fitri, bagaimana pembagiannya, bagaimana penyalurannya. Tentunya ada yang disyariatkan dalam sunnah untuk tentunya mengerjakannya sesuai sunnah. Dikala orang semakin meninggalkan sunnah, maka terpujilah mereka yang tentunya selalu dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita sambung hari Selasa, Rabu depan itu adalah yang terakhir. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama banyak sekali. Di pause lah.